Sang istri terbangun dan mendapati dirinya tidur di hotel yang aneh. Pakaiannya berserakan di mana-mana. Rasa pegal di sekujur tubuhnya membuat sang nona menyadari bahwa ada yang tidak beres. Hingga pelatih pribadinya memasuki ruangan dalam keadaan telanjang. Wanita itu tiba-tiba menyadari apa yang terjadi tadi malam. 좀 자리 좀 피해줘요. 어차피 다 봤는데 그냥 입어요. Wanita itu pulang dengan putus asa. Saat ini dia tidak tahu bagaimana menghadapi suaminya. Kemarin suamiku bilang dia mengenakan pakaian terlalu terbuka, ya jadi dia meminta untuk mengganti pakaiannya sebelum pergi bekerja. Tapi wanita itu tidak menyadari kesalahannya, mengabaikan bujukan suaminya. Tanpa diduga dia baru saja meninggalkan rumah yang tidak jauh dari sana. Sebuah sepeda motor yang melaju kencang datang ke arahnya. Meskipun wanita itu mengerem tepat waktu, tapi sepeda motor itu masih terlempar beberapa meter jauhnya. Nyonya melihat ini dan keluar dari mobil untuk memeriksa. Melihat bahwa dia baik-baik saja, jadi bergegas untuk pergi dan dia menyerahkan kartu namanya untuk menghubunginya jika ada sesuatu di masa depan. Di malam hari, wanita itu diundang ke pesta para wanita kaya. Dia ingin menyenangkan presiden untuk mendapatkan perhatiannya. Dan presiden juga langsung menyetujui permintaan wanita itu. Jadi dia memperkenalkannya kepada seseorang yang akan membantu dalam promosinya. Dan juga secara khusus mengungkapkan bahwa pihak lain suka bermain golf. Untuk menanggapi preferensi kepemimpinan terlebih dahulu, wanita itu segera tiba di aula pelatihan golf. Dia berencana untuk meningkatkan keterampilan permainan. Tanpa diduga, pelatih yang diatur untuknya di meja depan adalah pengendara yang dia temui di pagi hari. Wanita itu tersenyum sopan padanya. Tanpa diduga, sang pelatih justru mendekat. Wanita yang ketakutan itu bergegas menghindar. Tetapi pelatih mengklaim bahwa gerakannya terlalu tidak teratur. Perlu memperbaikinya sesegera mungkin. Tapi untuk meningkatkan keterampilan permainannya, wanita itu tidak memiliki pilihan lain. Tapi dia tidak lupa untuk memperingatkan setelah itu, agar tidak kelewatan di masa depan. Saat dia pulang, wanita itu melihat suaminya terbaring di tempat tidur dalam keadaan mabuk. Dia benar-benar memanggil nama seorang wanita. Wanita itu tiba-tiba bingung. Dia tidak menyangka suaminya masih merindukan cinta pertamanya di masa lalu. Depresi, dia pergi ke bar sendirian untuk minum. Tanpa diduga, seorang pria perlahan mendekatinya. Wanita itu berbalik dan melihat bahwa orang ini sebenarnya adalah pria yang kemarin. Dan kemudian pria itu menggodanya. 뭐 때문에 힘든지는 모르겠지만 기운 내세요. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggunya. Jadi wanita itu beranjak dan pergi ke toilet. Tanpa diduga, pria itu justru mengambil kesempatan untuk memindahkan gelas anggurnya saat ini. Dan wanita itu kembali lagi, ambil gelas dan meminumnya. Namun ketika bangkit dan hendak pergi, tiba-tiba merasa pusing dan jatuh ke pelukan si pria. Dan ketika dia bangun lagi, dia menemukan dirinya terbaring telanjang di ruangan yang aneh. Pria itu sudah melakukan apa yang dia inginkan. Sejauh ini wanita itu harus berpura-pura tenang dan berpakaian. Dan saling memperingatkan untuk melupakan apa yang terjadi malam ini. Tapi pria itu jelas tidak ingin berhenti mengganggu wanita itu. 번지스 잘못 골랐어. 까불면 죽일 거야. Sesampainya di rumah, dia segera bersembunyi di kamar mandi. Dia menyalahkan dirinya sendiri dan menangis. Namun pria itu tidak berniat melepaskannya. Keesokan paginya dia mengirim lokasi di mana keduanya bertemu. Kemudian sang suami bertanya kepada istrinya jam berapa dia akan pulang malam ini. Wanita itu dengan cepat mengencangkan telepon ke atas meja dan berbohong tentang mengundang rekan kerja untuk makan malam-malam ini. Dia sesegera mungkin menemuinya untuk menyelesaikan jeratannya sesegera mungkin. Ketika wanita itu bertemu, dia mengeluarkan 100 juta tanpa ragu-ragu. Dia harap pria itu bisa pergi dari pandangannya. Kalau tidak, dia lebih suka merusak reputasinya daripada mengirimnya ke penjara. Dan orang itu tidak ketakutan. Dia bilang dia tidak menginginkan uang. Sebaliknya dia ingin si wanita menemaninya selamanya di masa depan. Wanita itu benar-benar ketakutan. 내 아치들이 난 전부 다 훨씬 더 잘해주니까. Keesokan paginya dia mengirim beberapa foto. Wanita itu panik ketika dia melihatnya. Saat itulah pria itu memanggilnya. Undang dia ke hotel malam ini. Jika tidak, dia akan mengirimkan semua foto ini ke ponsel rekannya. Setelah memasuki ruangan, wanita itu bertanya langsung kepada pria itu apa tujuannya. Namun, pria itu hanya mengatakan bahwa dia hanya ingin mempertahankan hubungan jangka panjang dengannya. Tapi bagaimana wanita itu bisa menyetujui permintaan kotor seperti itu? Kemudian pria itu bangkit dan perlahan datang ke sisi wanita itu. 또 센 척한다. 내가 또 부르면 이렇게 올 거면서. 한숨 나갖고 노는 거. 재밌어요. Wanita langsung menampar wajah pria itu. Dan pria itu tidak menjawab. Perlahan mengambil gelas anggur dan menyerahkannya kepada wanita itu. Tanpa diduga, wanita itu melemparkan anggur langsung ke wajah pria itu.
dan memberi peringatan jika berani lancang lagi. Lain kali aku khawatir itu bukan anggur merah yang ke wajahmu. Kalimat ini benar-benar membuat pria itu marah. Jadi dia langsung mendorong wanita itu ke dinding, menangkap lehernya dengan tangan, dan didorongnya pria itu. Saat ini dia sedang tidak ingin terjerat dengan pihak lain. Dan pria itu akhirnya mau tidak mau keluar dari ambisinya. 你说了出来。 뭐? Keserakahan pria itu seketika membuat sang nona merasa tercengang. Orang-orang itu benar-benar gila. Tapi, pria itu mengancam wanita itu jika dia tidak setuju. Saya akan segera memposting foto secara online. Biarkan semua orang menikmati sosok anggun tubuhmu. Dan dia juga akan mengirim foto itu ke sekolah tempat putranya berada. Setelah memikirkan anaknya, wanita itu tidak berkomentar apapun. Setelah kembali ke rumah, wanita itu duduk di ruang tamu dengan linglung. Ketika sang suami kembali, dia bertanya kepada istrinya, apakah ada sesuatu yang ingin dia katakan padanya? Sang istri berkata untuk membiarkan suaminya berbicara terlebih dahulu. Jadi sang suami mengeluarkan foto yang dia terima di ponselnya. 나 다그치는 건 아니야. 의심하는 것도 아니고 그냥 걱정돼서 묻는 거야. 그러니까 괴로워하지 말고 솔직하게 다 얘기해줘. Sang istri juga memutuskan untuk berhenti menyembunyikan sesuatu dari suaminya. 낮에 좀 힘든 일이 있어서 자주 가던 바에 손짓을 한적 있어. 잠깐 화장실 갔다 온 사이에 내 옆자리에 있던 남자가 내 술에 약을 탔나 봐. 눈 뜨니까 그 남자 집이었고. Dan sang suami marah, segera menggandeng istrinya dan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kasus tersebut. Tapi wanita itu ragu-ragu. Karena setelah menelepon polisi, dia tidak punya wajah untuk melihat siapapun sama sekali. 내가 해결하게 해줘. Meskipun dia bertekad untuk menangkap pria yang penuh kebencian itu. Tapi demi reputasi istrinya, dia harus memilih untuk menyembunyikan masalah itu. Tanpa diduga, keesokan harinya seorang pria datang ke arahnya dengan sepeda motor. Dan orang ini adalah pria yang mengambil foto dan mengancam istrinya. Dan sang suami tidak tahan lagi. Langsung digasak habis-habisan. Sang suami saat ini telah terbawa amarah. Untungnya, sang istri datang tepat waktu untuk menahan suami. Melihat suamiku menderita begitu banyak rasa sakit. Wanita itu sepertinya telah membuat keputusan yang berani di dalam hatinya. Keesokan harinya, sang suami sudah berada di rumah, menunggu istrinya pulang dari kantor. Tanpa diduga, pria itu benar-benar mengirim SMS lagi padanya. 지금 나한테 다 지우고 있어요. 오지 말래도 막무가내네. Suami buru-buru menghubungi. Ponsel sang istri ternyata tidak bisa dihubungi. Kali ini suami tidak tahan lagi. Dia tiba di rumah pria itu dengan marah. Dan apa yang terjadi selanjutnya membuat suami saya benar-benar terkejut. Tepat ketika Wang Shun ketakutan hingga kesurupan. Tiba-tiba saya melihat sebuah kalung di sudut. Dan ini sama dengan yang selalu dipakai istrinya. Menghadapi interogasi oleh polisi, Wang Shun mengakui tanpa ragu bahwa dialah pembunuhnya. Karena dia menduga bahwa pria itu mungkin dibunuh oleh istrinya. Karena cinta pada istrinya, Wang Shun melakukan semua kejahatannya di depan polisi. Dia bahkan mengarang detail kejahatan. Ketika ditanya tentang motif pembunuhannya, Wang Shun menangis dengan getir dan mengakui ancaman yang dibuat oleh pria itu kepada istrinya. Dan dia juga mengirim foto untuk menantang dirinya sendiri berkali-kali. Dan semasuk akal kelihatannya. Namun polisi di tempat kejadian tidak menemukan informasi apapun tentang posisinya yang tersisa. Selain itu, dia datang menyerahkan diri. Buat mereka merasa bahwa pria itu pasti sengaja menutupi sesuatu. Untuk sementara waktu kasus itu belum ke publik. Akhirnya Wang Shun dibebaskan karena kurangnya bukti. Setelah kembali ke rumah, Wang Shun langsung mengeluarkan kalung di tangannya. Tapi dia tidak menanyai istrinya. Aku ingin melindunginya. Sang istri juga mengaku pergi ke rumah pria itu tadi malam. Tapi beri dia uang dan ingin dia menghapus foto di tangannya. Pada akhirnya mereka tidak setuju, jadi dia pergi begitu saja. Meskipun Wang Shun tidak ragu setelah mendengarnya, tapi masih mencoba membujuk istrinya untuk tidak mengaku berada di sana tadi malam. Tapi bujukan Wang Shun membuat sang nona sama sekali tidak bisa duduk diam. Wang Shun benar-benar tercengang setelah mendengarnya. Jika istri benar-benar tidak berbohong, siapa pembunuh sebenarnya di baliknya? Ketika kasus itu menemui jalan buntu, wanita itu tiba-tiba datang ke kantor polisi dan menyerahkan diri. Dan mengenali adegan saat itu. Klaim bahwa pria melakukan kekerasan terhadap dirinya. Dia meraih piala di atas meja dan menghancurkannya dengan keras. Tanpa diduga, pria itu meninggal di tempat. Tetapi ketika polisi bertanya kemana piala itu pergi, mata wanita itu mengelak. Sekilas polisi melihat bahwa ini jelas bohong. Ada begitu banyak hal yang janggal. Mengapa Anda hanya mengambil piala? Wanita itu tampak sangat tenang, tapi sepertinya sengaja menyembunyikan sesuatu. Tepat ketika kasusnya bingung, ponsel Wang Shun tiba-tiba menerima pesan teks asing. Dia bergegas ke kantor polisi. Ini sebenarnya berisi video kekerasan korban terhadap istrinya tadi malam.
Video itu menunjukkan sang istri didorong ke tenggorokan dan melarikan diri dari ruangan dengan tergesa-gesa. Korban ternyata masih hidup. Tapi mengapa istrinya bilang hanya menyerahkan uang? Siapa yang merekam video ini secara diam-diam? Kasusnya buntu lagi. Di bawah bukti video, sang istri akhirnya dibebaskan dari kejahatan dan dibebaskan di tempat. Saat pasangan itu hendak pulang, sebuah mobil tidak jauh juga mulai bergerak. Dan orang ini adalah teman suaminya yang mencarinya di pagi hari. Begitu wanita itu tiba di perusahaan, presiden mengatur untuk bertemu dengan bos industri yang memiliki janji terakhir kali. Tapi wanita tidak pernah berharap bos industri legendaris ini adalah teman suaminya, Jae-hoon. Wanita itu terlihat luar biasa. Tapi Jae-hoon mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan wanita itu dengan sangat tenang. Tidak sulit untuk melihat dari mata seorang wanita. Sepertinya ada rahasia di antara mereka berdua. Untuk dipromosikan, Jing-hae secara bertahap bergerak menuju jalan yang tidak bisa kembali, dan pria yang ditemuinya dipilih oleh sahabat suaminya. Suaminya pergi perdana. Jadi di perjamuan promosi Jing-hae, biarkan semua orang membuatnya mabuk. Tanpa diduga, Jing-hae menelepon suaminya untuk menjemputnya. Setelah Wang Shu tiba, dia mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah pesta perayaan istrinya. Wang Shu bingung. Kini sang istri telah berhasil naik jabatan menjadi profesor. Dan dia tidak tahu tentang itu. Kemudian seorang tamu tak diundang berjalan keluar rumah. Setelah Jing-hae melihatnya, ekspresi wajahnya langsung membeku. Wang Shu juga sangat ingin tahu mengapa temannya Jae-hoon datang ke sini. Presiden mengatakan bahwa mudah membuat perempuan bisa dipromosikan. Hoon menggunakan banyak koneksi pribadi di belakangnya. Jadi dia mengundangnya ke makan malam-malam ini. Saat ini Wang Shu mengatakan bahwa mereka bertiga sudah saling kenal sejak lama. Suara presiden baru saja jatuh. Suasana di ruangan itu langsung canggung. Untungnya rekan-rekan di sekitarnya berdiri tepat waktu untuk mencairkan suasana. Tapi tetap saja tidak menghapus kecurigaan Wang Shun terhadap keduanya di dalam hatinya. Dia tidak mengerti mengapa Jae-hoon memiliki hubungan yang begitu dekat dengan istrinya. Jadi dia mengambil kesempatan untuk menghampiri menghadapi Jae-hoon secara langsung. 설마 지금 너 나랑 정의를 의심하는 거냐? 미안하지만 나도 여기 와서 좀 전에 들었다. Wang Shu akhirnya merasa bahwa dia berpikir terlalu banyak. Tapi itu belum berakhir. Begitu sang istri tiba di rumah, dia berkata bahwa dia akan melakukan perjalanan bisnis keluar kota besok. Perjalanan 2 hari membutuhkan menginap semalam. Meskipun Wang Shu merasa sedikit gelisah setelah mendengarnya, tapi dia tidak bisa menemukan alasan untuk menghentikan perjalanan istrinya. Pagi berikutnya, Jae-hoon muncul di pertemuan eksekutif perusahaan Jing-hae lagi. Jing-hae tahu bahwa perjalanan bisnis ini pasti sengaja diatur oleh Jae-hoon. Setelah Jing-hae tiba di hotel pada malam hari, tiba-tiba ada bel pintu di luar rumah. Benar saja Jae-hoon menghampirinya sendirian. Jing-hae melihat hatinya penuh dengan rasa campur aduk. Jadi dia dengan tegas menutup pintu, tapi Jing-hae merasa bahwa ini masih sedikit berbeda. Jadi dia membuka pintu lagi. Saat ini Jae-hoon menatap Jing-hae dengan penuh kasih sayang. Mereka saling memandang. Ini membuka rahasia yang telah terkubur selama bertahun-tahun. Ternyata Jae-hoon dan Jing-hae adalah sepasang kekasih sejak lama. Tanpa diduga Jing-hae tiba-tiba putus dengannya. Dia tidak mengerti mengapa gadis yang mati-matian dia lindungi tiba-tiba putus. Mendengar berita itu, Jae-hoon merasa seperti langit runtuh. Tapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Keesokan harinya, teman baik Jae-hoon si Wang Shu tiba-tiba mengumumkan berita pernikahan dan memeriksa nama pengantin wanita ternyata adalah pacarnya Jing-hae. Dia merobek hari yang cerah dengan amarah. Balas dendam telah dimulai. Dia menemukan bajingan yang sengaja mengganggu kehidupan Jing-hae. Dia tidak berharap bajingan ini menjadi gila. Sementara Jing-hae sedang minum di bar, dia merusak cangkirnya. Kemudian adegan kotor ini terjadi. Jae-hoon tidak pernah menyangka hal-hal akan berkembang sampai saat ini. Jadi dia menyelinap ke rumah pria itu. Dia ingin diam-diam mengambil foto Jing-hae. Maka semuanya akan baik-baik saja. Tanpa diduga, bel pintu berbunyi. Jing-hae tiba-tiba datang ke rumah bajingan itu. Jae-hoon meletakkan ponselnya dan dengan cepat bersembunyi di lemari. Ternyata Jing-hae ingin membayar seorang pria untuk menghapus foto tidak senonohnya. Tanpa diduga, sifat hewan pria itu besar, dan dia harus melakukan sesuatu yang buruk pada Jing-hae. Jae-hoon merekam semuanya dengan ponselnya dalam kegelapan. Untungnya Jing-hae akhirnya melepaskan diri dari cengkeraman pria itu. Setelah melihat Jing-hae pergi, dia bergegas keluar dari lemari dengan marah. Tanpa diduga, pria ingin menggunakan foto untuk mendapatkan keuntungan lebih untuk terpapar di lepas pantai di Sunpa. Jadi dia dengan kejam membunuh bajingan itu. Saat ini, Jae-hoon dan Jing-hae berbicara tentang kehidupan di hotel. Jae-hoon bertanya pada Jing-hae mengapa dia akhirnya memilih Wang Shun. Namun Jing-hae mengatakan bahwa ibunya bunuh diri karena ayahnya berselingkuh. Jadi Jing-hae tidak lagi percaya dengan pria, semua laki-laki sama. Baru setelah Wang Shun yang tergila-gila muncul, dia mengubah konsep ini. Pada saat ini, Jae-hoon tidak bisa lagi mengendalikan dirinya dan memeluk Jing-hae secara langsung. Tingkah tiba-tiba itu membuat Jing-hae seketika marah. Berjuang untuk mendorong Jae-hoon menjauh, Jing-hae percaya bahwa Jae-hoon tidak benar-benar mencintai dirinya. Alasan untuk ini sepenuhnya karena dia tidak mendapatkannya hingga saat itu dan tidak bisa berdamai
Setelah mengatakan itu, Jing Hai langsung membuka karena dia tidak ingin memiliki keterikatan sedikit pun dengan pria ini lagi. Namun Jae-hoon terdiam. Dia berdiri dan meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata pun. Tanpa diduga, polisi sudah lama menunggu di luar pintu dan langsung menangkap Jae-hoon. Dan Jae-hoon juga dengan tenang mengakui tujuan dan motifnya kepada polisi. Dan memberitahu polisi di mana dia menyembunyikan buktinya. Setelah kebenaran terungkap, kehidupan semua orang kembali normal. Segera setelah, Jing Hai tidak sengaja menemukan sulaman semanggi berdaun 4 yang dikenalnya di kamar ibu mertuanya. Pikiran Jing Hai tiba-tiba kembali ke hari hujan bertahun-tahun yang lalu. Jing Hai terjebak di stasiun saat itu. Tiba-tiba seorang anak laki-laki menyelipkan payung ke tangannya, dan dia kabur. Saat itu Jing Hai tidak melihat penampilan satu sama lain dengan jelas. Saya baru ingat bahwa ada sulaman semanggi berdaun 4 di payung. Saat ini Wang Shu datang ke kamar dan menemukan Jing Hai. Melihat ekspresi bingung istrinya, Wang Shu menjelaskan bahwa itu adalah milik ibunya. Jadi dia menyulam pola ini pada barang-barang pribadinya. Baru kemudian Jing Hai tahu bahwa anak laki-laki yang mengirim payung saat itu adalah Wang Shu. Ternyata sudah lama sekali Wang Shu sedang naik bus. Sangat sedih melihat seorang gadis kecil menangis. Ini juga pertama kalinya dalam hidupnya seorang gadis menangis begitu menyedihkan di depannya. Saat itu Wang Shun membuat keputusan di dalam hatinya. Aku bersumpah akan membiarkan gadis ini hidup dengan senyuman dalam hidupku. Dan gadis ini adalah Jing Hai. Jing Hai baru menyadari saat ini. Ternyata betapa suaminya mencintaiku.